warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi thumma jami'i ikhwanihi min a'immi wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sultan Abdul Syabdul Qadir Jailani, maila khususan sanif wa ila jami'i mu'allafil ladhi kutubil ladhi ta'alamna wa 'allamna mu'allafatihim. Nas'alukallahumma bi barakatihim an tulhimani wa tanfa'na bi ulumihim an natashahum bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mukarram wal muhtaram, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul majlis, akhina Yai Tubagus Bakarudin Habibi, matanallah bitulihi wa hayatih. Mukarram wal mukhtaram, ketua majlis barokah kabuyutan pamanah rasa Mas Rio
mungkin masih dalam perjalanan ini. Mukarram al-mukhtaram akhina Kiai Lukman Hakim, Ustaz Saifur Rahim, Mukarram Bang Jack, Mukarram Kang Topik, dan jamaah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Matanallah bitulihim wa hayatihim. Hari ini Rabu tanggal 2 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September 2022. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih bab sabar. Ini hadis yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Anas, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza arada, di mana berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allahu, Gusti Allah, bi abdihi, kepada hambanya, al khaira, berkehendak Allah terhadap kebaikan, ajala, maka akan mempercepat Allah lahu, kepada si hamba, al-uqubata, kepada cobaan, fid dunya, di dunia. Wa idza arada, dan di mana menghendaki Allahu, Gusti Allah, bi abdihi, kepada seorang hamba Allah, asyarra, kepada keburukan, amsaka, maka menahan atau bisa membiarkan Allah, anhu, kepada hamba tersebut, bidzambihi, dengan dosanya si hamba, hatta yuwafa, sampai dipenuhi, bihi, kepada hambanya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Waqala, dan telah bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai, sesungguhnya agungnya atau besarnya balasan,
ma'a idhamil bala'i, tergantung besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala idza ahabba, di mana Allah cinta kauman, kepada suatu kaum, ibtala, maka pasti Allah akan mencoba kepada itu kaum. Paman, maka barang siapa, radhiya, yang telah memperoleh ridho dari Allah, falahu ar-ridho, maka seseorang tersebut akan memperoleh keridhaan. Wa man sakhito, dan barang siapa yang marah-marah, atau marah-marah Pak, emosian ya, falahu, maka bagi si iman as-sukhtu, akan mendapatkan murka dari Allah. Rawa, telah meriwayatkan kepada ini hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, waqala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis yang ke-43 datangnya dari sahabat Anas. Anas ini salah seorang sahabat Rasul. Anas ini hidup bersama Rasul dan beriman. Jadi kalau orang yang hidup di masa Rasul kemudian beriman, namanya sahabat. Ada yang hidup bersama Rasul tapi tidak beriman kepada Rasul, maka disebut bisa musyrik, orang musyrik, bisa orang murtad, bisa juga orang kafir gitu ya. Nah rata-rata sahabat yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan langsung dari Rasul atau pernah mendengar Rasul bersabda atau juga melihat tingkah laku Rasul, rata-rata bahkan hampir semua hadis sahabat itu di ujungnya pakai radhiyallahu an, artinya Allah ridho terhadap sahabat. Nah ini sedikit harus bisa membedakan salah satu gelar-gelar yang dimiliki oleh para sahabat, yang dimiliki oleh para wali, yang dimiliki oleh para orang-orang alim Pak ya. Nah kalau sekelas sahabat punya gelarnya radhiyallahu an, bahasa kita arti radhiyallahu an itu kalau etikanya adalah semoga Allah meridhoi. Kalau sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan radhiyallahu an ya, tetapi biasanya kita sebut apa? Qaddasa sirrah,
Semoga Allah membersihkan, semoga Allah mensucikan alam barzakhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah pandangan-pandangan ketika kita menyebut orang-orang mulia. Ada etika, ada akhlak. Kepada Rasul kita harus punya etika, Pak ya. Gak langsung kita nyebut nama beliau Muhammad, tapi harus pakai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri beliau, kepada anak putra-putra beliau, pakai Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah. Jadi ada etika kita ketika menyebutkan orang-orang mulia. Nah, hadis yang ke-43 ini yang datangnya dari Anas, sahabat Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jadi kalau Allah berkehendak atau Allah menghendaki seorang hamba, kita manusia muslim pada umumnya menghendaki al-khairu kepada kebaikan. Ini kebaikan di dunia apa nih Pak ya? Ajjalallahu uqubata fid dunya. Jadi ajjala itu fi'ilnya fi'il amr Pak. Akan dipercepat oleh Allah. Al-uqubata itu cobaan. Di mana Pak dicobanya? Di dunia. Dicoba di dunia. Jadi kita harus siap-siap sekarang. Kalau kita jalan niat untuk kebaikan, apapun bentuknya, pasti akan Allah cepatkan ujiannya atau cobaan. Cobaannya macam-macam Pak. Kadang-kadang dari keluarga. Kadang-kadang masalah ekonomi, kadang-kadang masalah kesehatan, kadang-kadang masalah pendidikan. Semua aspek kehidupan orang yang akan diperbaiki hidupnya di dunia pasti akan dicoba cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita masih punya duit banyak, nih contoh, gampang nyari duit teh. Kadang-kadang nggak kehitung tuh duit, numpuk aja di rumah. Ketika itu mungkin belum dapat inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia lebih dari cukup untuk dia. Dan kemungkinan orang tersebut ketika dapat dunia yang dia raih mungkin jauh dari Allah. Gak sholat, gak puasa, rezeki gampang tuh Pak. Ketika dia mau hijrah nih Pak, kembali ke jalan yang benar, diuji Pak langsung. Biasa sehari dapat megang 1 juta 2 juta, drastis, gak punya duit kadang-kadang. Jadi jangan aneh sekarang Pak ya, ini ada hadisnya. Barang siapa orang yang akan menuju jalan kebaikan oleh Allah,
pasti akan dicepatkan ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebaliknya, Pak. Wa idza aradallah bi 'abdihi asyarra as-samka. Jadi barang siapa di mana Allah berkehendak atau menghendaki seorang hamba asyarra kepada jalan keburukan, Pak. Amsak ya. Amsak itu ditahan terus. Atau mungkin biasanya itu Allah biarkan saja. Dibiarkan terus. Sampai kapan Pak biarkan? Bidzambihi hatta yuwafa bihi yaumal kiamat. Dibiarkan terus dalam kehidupan dosa yang bergelimang sehingga dia dipenuhi dosanya sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai keterangan ada begini, Pak. Bukan hadis ya, kalau ulama. Manizdada ilman walam yazdadu hudan walam yazdadu hudan minallahi illa bu'dan. Jadi ada barang siapa yang tambah ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, ketika dia tambah ilmu, tambah pengetahuan, justru bukan tambah dekat dengan Allah. Ketika tidak tambah dekat dengan Allah, maka hidayah pun akan jauh dari dia. Ada begitu Pak? Ada. Tambah ilmu justru bukan tambah dekat, tapi justru makan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai termasuk kelompok orang tersebut. Manizdada ilman walam yazdadu hudan. Barang siapa ada sebagian orang yang tambah ilmu justru tidak tambah hidayah petunjuk dari Allah. Bahkan sebaliknya, tambah ilmu itu justru tambah jauh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rata-rata orang yang gak punya etika, Pak ya. Gak punya akhlak. Jadi seolah-olah kalau sudah ilmunya tinggi dia hebat. Padahal di atas ilmu itu ada akhlak. Benar nggak? Kalau sekelas jin ataupun iblis, Pak. Jin atau iblis itu menguasai segala aspek bidang ilmu pengetahuan. Berhubung nggak punya akhlak, maka enggak akan berdapat nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang dibiarkan oleh apa dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki hal-hal yang buruk, maka akan Allah biarkan dia sampai dosanya itu terus sampai hari kiamat. Ada yang gitu? Ada. Hakikat kehendak Allah, Pak ya. Salah satu contoh misalnya ada sahabat, bukan sahabat, orang hidup di zaman Rasul, saudara sendiri, namanya Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, hidup bersama Rasul tetapi tidak iman. Dosanya terus dipenuhi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena nggak dapat hidayah. Nah kita alhamdulillah di sini Pak nih, termasuk yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi apapun insya Allah kita istiqomah, kan begitu. Kemudian Rasul bersabda lagi, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala.
Jadi besarnya, agungnya balasan dari Allah tergantung Pak, besarnya cobaan juga. Jadi ketika Allah mencoba luar biasa kepada hamba makhluk di alam dunia, maka besar pula nanti pahalanya di hadapan Allah. Jadi yang paling besar cobaan itu pertama para nabi dan para rasul. Itu cobaannya luar biasa kalau kita nggak kuat. Kedua, cobaannya para wali-wali Allah. Terus baru kita paling ujung kali Pak. Kalau kita mendicobanya nggak seberapa gitu ya. Paling cobaannya masalah apa Pak? Masalah perut ya. Kalau perut tentrem kayak insya Allah lah kesana kayak apa? Lempeng gitu ya. Kalau ekonomi mapan insya Allah mapan, yang lain kan begitu ya. Padahal itu belum tentu. Ketika orang diukur mapan dengan ekonomi atau diukur mapan dengan materi, padahal belum tentu ketika dia hasilnya maksimal dia mau ngaji lagi, belum tentu kan ya. Kan ada cerita Pak ya. Apa ceritanya? Di zaman Nabi Musa ada Korun ya. Di zaman Rasulullah ada Sa'labah. Orang miskin tadinya. Enggak punya apa-apa. Sa'labah itu sholatnya ketinggalan mulu jemaah. Ketika ditanya sama Rasul, kenapa kamu sholat ketinggalan mulu? Saya gantian pakai sarungnya sama istri di rumah. Jadi kalau saya mau sholat berjamaah ke masjid, nunggu istri sholat dulu di rumah karena sarungnya cuma satu. Gantian tuh Pak sholatnya. Akhirnya Sa'labah suka ketinggalan sholat berjamaah. Oh gitu. Lama-kelamaan ngadulah, cobalah minta doa ke Rasulullah supaya kita sholatnya tenang kan gitu, ibadah tenang. Kali kalau dua sarung mah nggak pernah ketinggalan jamaah ke masjid. Ngadu ke Rasulullah SAW, ya Allah ya Rasul, tolong doakan aku ingin hidup bahagia di dunia supaya sholatnya tenang kan begitu. Didoain Pak sama Rasul, dikasih kambing 2 ekor laki-laki dan perempuan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun banyak kambing. Biasanya sholatnya rajin ketika sarung gantian, ternyata sehari sekali, kadang maghrib doang jamaah di masjid. 10 tahun ke depan tambah jarang ke masjid, paling Jumatan doang. Tambah ke sono udah nggak Jumatan. Rasul kan nanya, ini kemana salah Pak? Oh lagi sibuk ya Rasul, kata sahabat. Karena sudah ribuan dia kambingnya, ngurusin kambing, sehingga tidak sempat sholat berjamaah di masjid. Itu artinya apa Pak? Ketika dikasih kenikmatan di dunia, belum tentu orang tersebut akan rajin ikut ngaji kah, akan rajin ikut sholat. Idealnya apa? Harus istiqomah aja. Dikasih senang rajin, dikasih susah juga rajin gitu aja. Kalau tidak ada halangan udzur syar'i.
Jadi kata Allah, besar pahala Allah itu tergantung besar cobaan di dunia. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi Allah itu cinta terhadap suatu kaum yang Allah coba terhadap kaum tersebut. Kaum itu bisa kampung, kaum itu bisa organisasi, kaum itu bisa satu daerah, kaum itu bisa negara. Jadi ketika negara, ketika kampung, ketika rumah tangga banyak cobaannya, itu tanda Pak. Itu rumah tangga, itu organisasi, itu kampung sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita si besar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi baldah itu kan negeri, baldah itu kan negara. Agak susah untuk mencari baldah yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di individu kita masing-masing belum thayyibah. Kalau di keluarga kita masing-masing belum thayyibah. Kalau di kampung kita masing-masing belum thayyibah. Targetannya dari apa Pak? Dari masing-masing pribadi. Individu kita dulu benahi. Jadilah pribadi yang syiyah thayyibah. Pribadi-pribadi yang baik. Baik pandangan Allah, baik pandangan Rasul. Kalau sudah syahsiyah thayyibah, baru ke rumah tangga yang yang thayyibah. Kalau rumah tangganya thayyibah, baru qaryah thayyibah, kampung yang baik. Kalau kampung yang baik, tidak mustahil akan jadi baldatun thayyibah. Ingin negara thayyibah, pribadi kita belum thayyibah, masih jauh. Ya. Harapan boleh, tapi harus ditempuh sistemnya kan begitu. Harus ditempuh syariat. Coba. Faman radiya falahu radha wa man sakhitahu wa man sakhita falahu asykhtu. Jadi barang siapa yang ada dalam ridho Allah, maka dia dipastikan akan memperoleh keriduan dari Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang suka marah-marah gitu ya, emosi, enggak sabar, cepat naik hitam, darah tinggi, falahu asykhtu kata Allah, maka dipastikan akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda Pak, kalau dalam ridho Allah itu manusia jalurnya tepat dan benar. Beda dengan orang yang di luar jalur Allah dan Rasulullah, hidup tanpa konsep sunnah Rasulullah dan kitab Al-Quranul Karim. Itu akan jauh dari hidayah atau inayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, laisa syadidu bisra'ati, bukan termasuk
orang yang keras dan kuat, ya, yang suka banyak berkelahi, artinya tidak termasuk orang yang kuat dan suka banyak berkelahi, atau bukan kelompok dari umat Rasulullah. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat ataupun orang yang keras, yang yamliku nafsahu, yakni orang yang mempunyai, orang yang menguasai dirinya indal ghadabi, ketika dia marah-marah. Muttafaqun alaih, ini hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis yang selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang keras kepala, orang yang kuat badannya, orang yang hebat ketika berkelahi, bukan itu orang yang hebat di pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang kuat, orang yang hebat, ataupun orang yang gagah perkasa adalah orang yang ketika hidupnya itu batinnya bisa menguasai ketika dia marah. Jadi kalau orang yang marah-marah kan suka apa? Suka emosian ya. Kita boleh marah, tapi harus sesuai dengan kondisi, Pak. Orang pemarah itu harus dalam konteksnya. Misalnya begini, yang dibolehkan marah itu dalam konteks agama, boleh. Kalau marah dalam konteks duniawi, diusahakan jangan sampai. Contoh misalnya, yang dibolehkan marah tapi bisa menahan hawa nafsunya, ketika Imam Ahmad bin Hambal, ada seorang penguasa pada waktu itu, bahwa Al-Quran itu makhluk, firman Allah itu makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini bersisi keras bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Artinya dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penguasa pada waktu itu. Sehingga beliau ditangkap, dimasukkan ke bui oleh penguasa pada waktu itu. Masukin bui, Pak, untuk mempertahankan akidah. Banyak tuh Pak yang jenguk santri-santri beliau, santrinya kan banyak. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, kami tinggal tunggu komando. Gitu. Kalau engkau saat ini berkata jihad fisabilillah, kami siap perang melawan penguasa. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Nggak usah. Nggak usah. Ini artinya apa? Marah-marahnya tapi bisa menghentikan hawa nafsu. Itu urusan agama. Makanya kalau kita dilecehkan agama kita, dihina agama kita, diinjak-injak agama kita, apakah kitab suci, apakah Rasulullah, harus marah. Tapi ada aturannya. Marah itu harus dikendalikan, jangan sampai merusak fasilitas umum, ya. Bakar rumah orang, bakar toko orang, melampiaskan kemarahan kemana-mana, itu diharamkan. Ada jalurnya, ada prosedurnya. Pernah Pak cerita Gus Dur tahun 2098 jatuh Presiden Soeharto,
99 naik Presiden Habibie, 2001 Gus Dur dilengserkan oleh MPR dan DPR. Ini urusan dunia Pak ya, urusan dunia, masalah kekuasaan. Datangkan ribuan santri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten menghadap ke istana. Tinggal tunggu komando Gus Dur, kan begitu. Kalau saat ini komando Gus Dur misalnya perang, fisabilillah perang jadi pertumpahan darah. Itu jawara-jawara semua kumpul Pak di Jakarta. Tapi apa kata Gus Dur? Enggak usah. Enggak usah. Lebih baik aku lengser daripada mengorbankan rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Lebih baik aku lengser daripada pertumpahan darah terjadi. Marahnya apa? Tapi bisa dikendalikan. Itu masalah dunia. Jadi simpan marah-marah itu dalam-dalam, gitu ya. Karena marah, emosi itu adalah yang menggerakkan itu adalah iblis atau setan. Orang marah, orang emosi, apalagi lepas kendali emosi, akan terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal, Pak. Benar nggak? Bapak dibunuh sama anaknya, ibu dibunuh sama anaknya, udah macam-macam. Gara-gara warisan pecah keluarga, gara-gara warisan saling bunuh. Itu gara-gara marah, emosi, nafsu yang tidak terkendali. Makanya kata Rasul, orang yang gagah itu, orang yang hebat itu adalah ketika marah bisa mengendalikan hawa nafsunya dari kemarahannya. Makanya uswatun hasanah Rasul itu perlu jadi contoh bagi umatnya, termasuk kita semua ya. Ketika sholat ditaruh simpan kotoran unta, tetap sholat ya. Mau berangkat ke masjid setiap hari diludahin ya. Mau dakwah dilempar pakai batu sampai berdarah. Kita pun sama, harus seperti itu kira-kira ya. Harus sabar. Itu dua hadis tentang bab sabar. Sekilas tentang sekarang bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nyelekit yang nanya nih Pak, kita umat Rasul kira-kira wajib gak hukumnya kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wajib atau sunnah hukumnya baca sholawat? Ada yang tahu nggak? Hah? Wajib apa sunnah? Boleh wajib, boleh sunnah. Itu mah sah-sah aja, asal punya hujah ya, asal punya dalil. Menurut saya pribadi, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Satu alasannya, para ulama-ulama ketika membuat rukun sholat fardu maupun sunnah, maka tidak sah sholatnya ketika tidak baca sholawat. Kedua,
baca sholawat juga termasuk rukun daripada khutbah Jumat. Maka ketika khutbah Jumat tidak baca sholawat, maka khutbah dan Jumatnya tidak sah. Jadi fikih saja memandang baca sholawat hukumnya wajib. Itu di dalam praktek ibadah. Apalagi di luar ibadah. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, dalam konteks fikih membaca sholawat itu salah satu kewajiban bagi seorang muslim, baik yang mau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Begitupun yang mau jadi khutbah atau khotib Jumat. Jadi kalau sholat dan khutbah Jumat tidak pakai sholawat, maka sholat dan khutbah Jumatnya tidak sah. Itu pandangan pertama. Kedua, kita hidup perlu etika, perlu akhlak, Pak. Perlu adab. Jadi asbab kita ada ini adalah dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada anak yang durhaka terhadap orang tua, ada anak yang tidak merasa berterima kasih kepada kedua orang tua, merasa pernah dilahirkan, merasa pernah dikasih makan, merasa pernah disusui, merasa pernah dikasih duit, nggak ada terima kasih nih Pak sama orang tuanya, pantas anak itu disebut anak durhaka. Benar nggak? Durhaka Pak, dunia akhirat durhakanya. Itu orang tua jasmani, benar nggak? Secara jasmaniah kita hidup itu antara kita dengan orang tua asbab. Dengan ada orang tua, ayah ibu, kita ada, disebut ayah kandung jasmani namanya. Nah sekarang ayah dan ibu kandung ruhani, siapa Pak? Ayah ibu kandung ruhani kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak akan ada kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca sholawat kepada Rasul itu minimal adalah rasa ta'zim, rasa hormat, rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kata sebagian para ulama, kalau engkau berdoa tidak diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat, maka dipastikan doamu tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi silogismenya gitulah. Kalau kita tidak baca sholawat, sama dengan kita anak durhaka terhadap kedua orang tua. Itu ayah kandung jasmani, karena rohani kita langsung wusul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagus tuh Mas Rahim, setiap awal maulud baca Al-Barjanji ya, baca Simdun Duror, baca Qissatun Nabi dari awal sampai akhir bulan Rabiul Awal. Itu kan mengenang, itu bukti kita umat yang cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang tadi di awal saya sebutkan Pak, syafaat pertolongan Rasulullah itu pasti Pak, benar adanya. Jadi kalau barang siapa yang tidak meyakini terhadap syafaat Rasulullah nanti di akhirat, maka dia bukan termasuk kelompok umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau ada orang yang saat ini masih ada anti maulid, anti albarjanji, anti simduduro dan lain sebagainya, itu semu Pak cintanya kepada Rasul. Ketika nanti di akhirat ingin minta syafaat kepada Rasul, paling ya dicuekin sama Rasul. Siapa lu kan gitu. Sekarang lu minta syafaat kepadaku. Dulu di dunia engkau anti terhadap sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu sekilas saja ya. Mudah-mudahan nanti ya sedikit-sedikit kita ngadain acara maulid di majelis ini. Walaupun sederhana. Gitu ya. Baca kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya yang disampaikan pada malam hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. 2 hadis yang disampaikan pada malam hari ini, insya Allah minggu depan kita bisa bersua kembali, bisa bertemu kembali di tempat yang sama. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, khususnya umumnya jamaah kita yang tidak bisa hadir, dan juga jamaah lingkungan sekitar majelis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambah-tambah berkah panjang umur, tambah-tambah berkah rizki, tambah-tambah berkah ilmu yang manfaat, yang punya niat, yang punya maksud, tujuan serta cita-cita. Mudah-mudahan dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, yang tadi disebutkan, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu yang sudah punya cucu, mudah-mudahan selalu Allah jaga, baik jasmani maupun rohaninya. Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh, yang solihah, yang berbakti, yang bermanfaat, yang berguna untuk dirinya, keluarga, masyarakat, agama serta nusa dan bangsa. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk pertanyaan nanti setelah doa boleh ya, kalau ada yang mau nanya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa.